Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanie Putri Devitasari dengan NIM 1121 025 1110 dari kelas 4A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa peradaban pada dinasti Bani Umayyah. Masuk pertama, sejarah Khalifahan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini adalah nama yang dinisbatkan oleh seorang tokoh penting Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdusyams bin Abdumanaf bersama seorang pamannya yang bernama Hashim bin Abdumanaf saling bertarung dalam merebut kekuasaan dan kedudukan. Nah, dinasti Bani Umayyah ini didirikan oleh seorang yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan yang sekaligus menjadi khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Ia juga memindahkan ibu kota peradaban Islam dari Kufah ke Damaskus. Nah, Muawiyah ini dipandang oleh sebagian besar sejarawan sebagai seseorang yang negatif, karena dianggap keberhasilan dia memperoleh legalitas kekuasaan caranya curang. Jadi kayak sejarawan itu memandang dia memperoleh keberhasilan itu dalam perang Siffin itu caranya curang. Ia juga dituduh sebagai seorang pengkhianat prinsip demokrasi Islam, karena pada dasarnya cara memilih seorang pemimpin itu adalah dengan cara demokrasi, tapi pada masa dinasti Bani Umayyah ini diganti menjadi sistemnya turun-temurun atau biasa disebut sistem monarki. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau Muawiyah ini adalah sosok pemimpin yang sempurna, karena dari cara dia memimpin itu dia cocok banget buat jadi seorang pemimpin gitu, karena dia pintar, terus juga sifatnya dia itu dia punya sifat seperti seorang penguasa, politikus, sama administrator. Jadi dia juga disebut sebagai pemimpin karir dengan pengalaman politiknya yang telah memperkaya dirinya sendiri dengan kebijakan dalam memerintah. Nah, Muawiyah ini berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan karena diplomasi dari perang Siffin atau terbunuhnya Khalifah Au, tapi sejak semula gubernur dari Suriah itu memiliki basis rasional yang solid dalam membangun landasan politik di masa depan. Nah, yang pertama itu ada dukungan dari keluarga Bani Umayyah itu sendiri, sama dari rakyat Suriah. Nah, penduduk Suriah ini tuh yang lama diperintahin sama Muawiyah untuk mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, disiplin, di garis depan dalam peperangan melawan Romawi. Terus kedua, Muawiyah ini juga sangat bijaksana dalam menempatkan orang-orang terpilih gitu pada jabatan-jabatan penting. Jadi Muawiyah ini tahu seseorang yang sekiranya mampu dan benar-benar bisa ngehandle perintah gitu. Jadi orang-orang ini tuh yang patutnya mendapat perhatian khusus. Ada 3, yang pertama Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah, sama Ziyad bin Abihi. Nah, ketiga pembantu Muawiyah ini merupakan politikus yang sangat mengagumkan di kalangan kaum Arab. Terus ketiga juga Muawiyah ini diberi julukan atau sebutan sebagai negarawan sejati, karena buat mencapai sifat itu nggak sembarangan, karena sifat ini juga sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah pada zaman itu. Nah, masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah ini hampir 1 abad
tepatnya 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Tapi khalifah yang pertama ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Kemajuan dinasti Bani Umayyah ini dalam jangka waktu 10 tahun, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin berhasil ditaklukkannya. Nah, menurut Profesor Ahmad Shalibi, ada penaklukan militer di zaman Umayyah ini mencakup 3 front penting, yaitu pertama di front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran peperangan terhadap kota Konstantinopel dengan penyerangan ke pulau-pulau Laut Tengah. Terus kedua ada front Afrika Utara. Selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar atau lalu masuk ke Spanyol. Terus ketiga ada front timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga dibagi menjadi 2 arah. Yang arah utara ke daerah di seberang sungai Jihun atau Umu Daria, sedangkan yang lainnya ke arah selatan Sind, wilayah India bagian barat. Nah, peristiwa yang paling mencolok pada masa ini tuh adalah keberaniannya Muawiyah buat mengepung kota Konstantinopel melalui satu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella setelah terlebih dahulu menduduki pulau-pulau Laut Tengah. Terus ada ekspansi ke timur yang telah dirintis oleh Muawiyah, kemudian disempurnakan oleh Khalifah Abdul Malik. Kemudian juga pada masa kekuasaan Al-Walid I yang disebut sebagai masa kemenangan yang luas. Nah, ini tuh sebelumnya ada pengepungan yang gagal atas kota Konstantinopel pada zaman Muawiyah. Kemudian dihidupkan kembali pada masa Al-Walid I ini dengan memberikan pukulan-pukulan yang cukup kuat. Walaupun sebenarnya cita-cita untuk mendudukan ibu kota Romawi itu belum berhasil juga, tapi tindakan itu sedikit banyak berhasil menggeser tapak batas pertahanan Islam buat lebih jauh maju ke depan. Nah, di bidang politik, Bani Umayyah juga menyusun tata pemerintahan untuk memenuhi tuntunan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin berkembang. Peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah ini sangat kompleks gitu. Selain mengangkat majelis penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah juga dibantu oleh beberapa orang sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas yang meliputi Khatib Ar-Rasail, Khatib Al-Kharaj, Khatib Al-Jundi, Khatib Asyurtah, Khatib Al-Qudat. Nah, di dalam bidang sosial budaya, Bani Umayyah juga telah membuka untuk terjadinya kontak antar bangsa Muslim Arab, khususnya negeri-negeri yang pernah ditaklukkan yang terkenal memiliki nilai sejarah tinggi atau nilai tradisi yang luhur seperti Mesir, Persia, sama Eropa, dan sebagainya. Kemudian masuk ke kemajuan bidang peradaban. Yang pertama itu ada pengembangan bahasa Arab pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, bahasa Arab ini dijadikan sebagai bahasa resmi supaya dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Kemudian dikuatkanlah dan akhirnya dikembangkan bahasa Arab ke wilayah kerajaan Islam. Terus ada Marbat. Marbat itu sebagai kota pusat peradaban ilmu, di mana di sini dinasti Bani Umayyah mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, dari kota Marbat ini
berhasil berkumpul para pujangga seperti ilmuwan muslim, filosof, ulama, penyair, sama cendekiawan lainnya. Nah, sehingga kota ini tuh diberi gelar ukasnya Islam. Terus ada ilmu qiraah atau ilmu seni membaca Al-Qur'an. Nah, di sini juga lahir ahli qiraah bernama Abdullah bin Qusair sama Ashim bin Al-Mujud. Juga ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tarikh, ilmu fikih, ilmu geografi sama tarikh gitu. Terus ada usaha penerjemahan. Nah, di sini mula-mula melakukan usaha penerjemahan dari Khalid bin Yazid, seorang pangeran yang sangat cerdas dan ambisius. Ketika gagal memperoleh kursi kekhalifahan, si Khalifah bin Yazid ini menumpahkannya dalam ilmu pengetahuan. Antara lain mengusahakan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa lain ke bahasa Arab. Nah, didatangkannya lah ke Damaskus para ahli ilmu pengetahuan yang melakukan penerjemahan dan berbagai bahasa. Nah, buku-buku itu tuh diterjemahkan tentang ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu fisika, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Nah, si Khalifah Khalid bin Yazid ini adalah seseorang yang ahli dalam ilmu astronomi. Sampai akhirnya masuk ke kehancuran dinasti Bani Umayyah. Kenapa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah ini hancur? Yang pertama ada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan yang adalah itu sesuatu yang bukan tradisi bagi orang Arab, karena sebelumnya mereka tahunya kan cara memilih seorang khalifah itu adalah dari rakyat dan didemokrasikan. Tapi pada masa dinasti Bani Umayyah ini pilihnya itu secara monarki, makanya orang-orang Arab ini tuh kayak ini tuh merupakan suatu hal baru. Nah, mereka itu tuh juga ngelihatnya di dinasti Bani Umayyah ini tuh sistemnya itu menentukan dari aspek senioritas gitu, pengaturannya nggak jelas. Terus latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah juga tidak dipisahkan dari konflik politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi masih ada sisa-sisa Syiah, para pengikut Awu, dan juga dari para pengikut Khawarij. Terus juga ada pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dari Bani Qais, terus sama Arab bagian selatan Bani Ka'ib yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam meruncing. Jadi perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan di etnis suku Arabia Utara tadi sama suku Arabia Selatan. Terus lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebutkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Jadi sehingga anak-anak dari khalifah tadi itu tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka itu mewarisi kekuasaan.
Nah, terus munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, gerakan ini tuh mendapat banyak dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah, dari kaum dan juga kaum Mawali yang merasa dinomorduakan, atau mereka juga kaum Mawali ini nggak puas sama pemerintahan Bani Umayyah. Disusul juga berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar Bani Umayyah setiap mereka berjumpa gitu. Terus sampai pada akhirnya dinasti Umayyah ini pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang beraksur-aksur mulai melemah. Kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang peradaban Islam di masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini berhasil diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Sekian penjelasan video yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.